Pada kesempatan kali ini, pertama kami akan menampilkan yel-yel kami. 1, 2, 1, 2, 3, mulai. Pemilu datang lagi, tahun ini kita ke TPS coblos lagi. Pilihlah dari hati, tanpa ada beban dan pikiran. Satu menit saja, tak terasa lama. Memilih pemimpin yang terbaik, tolak golput. Ingat jangan lupa, ya asas pemilu, jujur, adil, bebas, rahasia. Pemilu datang lagi, ke TPS kita coblos lagi. Partai Saleh, pilihlah, ayo pilih baju merah, jangan sampai lolos. Baju merah jangan sampai lolos. Jun. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Komatisna Dewi dari kelas 11 IPA 1 absen 3. Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Dari bahasa Inggris, demos dan kratos diserap menjadi demokrasi. Jika diubah ke dalam kamus bahasa Indonesia, demos dan kratos berarti pemerintahan rakyat. Halo semuanya. Saat ini kita sedang berada di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia yang terdiri dari beribu pulau, suku, ras, dan agama. Di mana kita juga terdiri dari 34 provinsi yang akan melaksanakan pemilu serentak di 270 daerah di seluruh Indonesia. Pemilu yang akan dilaksanakan adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Salah satu daerah yang melaksanakannya adalah Provinsi Bali, yakni provinsi kita. Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat administratif yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. Beberapa pemimpin yang kita pilih antara lain ada gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, ada bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota madya. Provinsi Bali hanya melaksanakan pilkada untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati. Kota dan kabupaten yang melaksanakan pilkada antara lain Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrane, Kabupaten Bangli, serta Kabupaten Tabanan. Untuk Kabupaten Buleleng serta Kabupaten Gianyar, mereka belum melaksanakan pilkada. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Gede Indah Anjani Putri, kelas 11 MIPA 1 absen 5. Disinilah saya berkesempatan untuk memaparkan beberapa tujuan dari pilkada. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pilkada. Jadi, pilkada adalah sebuah pemilihan untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan, yang dilakukan secara langsung oleh penduduk desa administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Berikut adalah 3 tujuan dari pilkada yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, untuk memilih wakil rakyat atau wakil area agar mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas.
yaitu yang bisa mengatur ketertiban suatu daerah serta menjamin pembangunan suatu daerah baik transportasi maupun konstruksi demi kesejahteraan daerah. Yang kedua, untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Dan yang ketiga, untuk memperoleh sumbangan rakyat fungsi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, dalam pemilu juga memiliki asas loh. Seperti yang telah teman-teman ketahui, kita di Indonesia memiliki 6 asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang sering kita dengar dengan nama Lubar Jurdil. Untuk lebih jelasnya, simak video ini ya, jangan kemana-mana. Nah, asas yang pertama yaitu langsung. Jadi, pengertian dari langsung ini adalah pemilu dilaksanakan secara langsung tanpa diwakili oleh orang lain. Misalkan ada seseorang yang mengikuti pemilu, ia tidak bisa hadir ke TPS dikarenakan sakit. Jadi, orang itu tidak bisa mengikuti pemilu. Hal ini dilakukan agar terhindar dari yang namanya kecurangan dalam pemungutan suara, teman-teman. Dan yang kedua, yaitu umum. Pemilu dilaksanakan secara umum tanpa memandang kasta, suku, agama, dan ras. Jadi, pemilu ini dilakukan oleh semua orang yang berusia 17 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan yang berlaku. Nah, asas pemilu yang ketiga yaitu bebas. Di sini, para pemilih diberikan kebebasan untuk memilih paslon atau pasangan calon yang menurut mereka terbaik, teman-teman. Jadi, dalam pemilu tidak boleh ada paksaan ya. Harus memilih dengan hati nurani agar pilihan tersebut terasa nyaman. Dan yang keempat, menganut asas rahasia. Rahasia yang dimaksud itu apa sih? Jadi, rahasia yang dimaksud itu setelah paslon memilih, setelah pemilih memilih calon paslon, ia tidak dikenankan untuk memberitahu siapa yang dipilih, teman-teman. Hal ini dilakukan agar tidak timbul percekcokan di antara para pemilih. Misalkan ada orang memilih si A dan ada juga yang memilih si B. Jadi mereka tidak boleh saling memberitahukan, karena jika mereka memberitahukan bisa timbul percekcokan atau perselisihan, teman-teman. Nah, asas yang kelima adalah asas yang terpenting, yaitu jujur. Jadi, dalam melaksanakan pemilu, kita harus jujur, teman-teman. Yang pertama, jujur dalam memilih. Yang kedua, jujur dalam melakukan pemilihan. Jadi, kita tidak diperkenalkan melakukan suap atau mungkin menghasut orang lain agar memilih pasangan yang dituju, teman-teman. Dan asas yang terakhir, yaitu adil. Asas ini merupakan asas yang paling penting, teman-teman, karena dalam melakukan pemilu kita harus adil, yakni kita tidak boleh mengistimewakan seseorang. Misalkan kita tidak boleh berpihak pada satu orang. Itu adalah hal yang sangat bertentangan terhadap asas ini, teman-teman. Jadi itu dia asas-asas pemilu yang ada di Indonesia, yaitu Lubar Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia. Pilkada tahun ini di Indonesia harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat tetap atau tidak bisa diubah-ubah. Nilai-nilai dasar ini telah kokoh terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari nilai-nilai dasar tersebut antara lain, yang pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki nilai dasar yakni ketuhanan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai dasar kemanusiaan.
Ketiga, persatuan Indonesia memiliki nilai dasar persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki nilai dasar kerakyatan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai dasar keadilan sosial. Terima kasih Rama karena sudah menjelaskan mengenai nilai dasar Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila adalah penjabaran lebih dalam dari nilai dasar Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu juga, nilai instrumental Pancasila terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nilai instrumental ini dapat diubah maupun berubah. Nilai instrumental yang sesuai dengan situasi kali ini yaitu situasi pilkada atau pemilihan umum, yaitu nilai instrumental yang terdapat dalam sila keempat, di mana terdapat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A. Isi dari Pasal 6A tersebut, yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki suara lebih dari 50% dan sedikitnya 20% di setiap provinsi, dan juga tidak selebihnya kurang dari setengah, yaitu lebih dari setengah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Yang keempat, dalam hal tidak adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, maka calon presiden yang pertama dan kedua yang memiliki suara terbanyak akan dipilih secara langsung oleh rakyat, dan suara yang memiliki suara rakyat terbanyak akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Selain itu juga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 ayat 1, di mana anggota DPR dipilih langsung melalui pemilihan umum. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Wijaya. Kali ini saya akan membahas mengenai prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila ini ditulis oleh Bapak Ahmad Sanusi dalam buku yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Demokrasi Pancasila, yang memuat 10 prinsip demokrasi yang di dalamnya terdapat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini saya akan membahas 10 prinsip demokrasi Pancasila tersebut, dimulai dari yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti di mana di dalam demokrasi tersebut kita tetap menerapkan dan mengikuti nilai-nilai norma ketuhanan yang Maha Esa. Itu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya masyarakat mengikuti hal-hal yang negatif atau tercela. Selain itu juga untuk meminimalisir adanya terjadinya konflik antar pihak di mana terjadinya kesalahpahaman karena suatu masalah yang berdasarkan ketuhanan. Yang kedua, demokrasi dan kecerdasan. Demokrasi dan kecerdasan, aturan dan penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana masyarakat yang mengikuti demokrasi ini harus memiliki kecerdasan rasional, kecerdasan rohani, maupun kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Seperti yang kita ketahui, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki dan memegang teguh segala aturan dan pelaksanaannya. Tetapi, kedaulatan rakyat dibatasi oleh wakil rakyat, seperti MPR dan DPD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan rule of law ini memiliki 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara itu harus melindungi kebenaran hukum.
Yang kedua, kekuasaan negara itu harus memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, kekuasaan negara itu harus menjamin kepastian hukum atau legal security. Yang keempat, kekuasaan negara itu harus manfaat atau kepentingan hukum. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan kekuasaan negara ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan, supaya terhindarinya kerugian yang dialami oleh pemerintahan tersebut. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia sudah terdapat di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk tidak membeda-bedakan maupun tidak adanya diskriminasi antar sesama manusia. Ketujuh, demokrasi dengan keadilan yang merdeka. Demokrasi ini bertujuan untuk di mana memberikan kesempatan kepada orang yang berkepentingan untuk mencari kebenaran yang paling benar dan hukum yang paling adil menurutnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan otonomi daerah bertujuan untuk supaya kita dapat mengatur daerah kita sendiri yang sudah diserahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengembangkan daerah kita menjadi lebih baik dan mengetahui di mana saja kita memiliki kekurangan supaya bisa diperbaiki dan menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi dengan kemakmuran bertujuan supaya negara memiliki kemakmuran dalam segala aspek, seperti aspek otonomi daerah, aspek hak dan kewajiban, aspek kedaulatan rakyat, maupun aspek-aspek lainnya. Yang 10, demokrasi dengan keadilan sosial, di mana keadilan sosial sangat penting bagi masyarakat kali ini, supaya tidak adanya perbedaan maupun perlakuan yang khusus untuk satu pihak. Semua pihak mendapat keadilan yang sama halnya seperti HAM, tidak ada membeda-bedakan. Provinsi Bali merupakan provinsi penyumbang angka terbesar COVID-19 saat ini di Indonesia. Menurut pendapat saya pribadi, pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 atau pada masa pandemi ini bisa saja dilaksanakan, tetapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Dan saya harapkan kepada KPU untuk menggunakan gelombang-gelombang pemilihan kepada warga-warga pemilih, misalkan pada pukul 7 hingga pukul 8 gelombang 1 untuk RT atau Banjar A, dan pukul 8 hingga pukul 9 untuk RT 2 atau Banjar B. Dan pemilu bisa saja dilaksanakan secara online dengan link atau website yang telah diberikan kepada KPU, tetapi harus dijaga dengan ketat karena negeri kita saat ini banyak terdapat orang-orang jenius yang salah kaprah atau orang-orang jenius yang salah jalan. Mereka bisa saja menghack atau menggunakan situs-situs web tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingannya sendiri untuk memajukan pilihannya. Dan hal terburuk pada masa pandemi saat ini adalah bisa saja pilkada tahun ini tidak dilaksanakan. Menurut saya, di masa pandemi ini, pilkada akan tetap bisa dilaksanakan dengan cara menggunakan web atau link untuk memilih, namun harus disertakan dengan identitas yang lengkap agar tidak terjadi kecurangan saat memilih. Menurut data yang tercantum, usia yang diwajibkan untuk memilih yaitu pada saat berusia 17 tahun. Karena usia saya masih 16 tahun, saya akan menunggu hingga tahun berikutnya agar saya bisa memilih tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Terima kasih.
Om Santi 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 Om. Sekian video dari kami kelompok 2 kelas 11 MIPA 1. Jika kami ada salah kata yang sengaja atau tidak disengaja, yang kurang berkenan di hati penonton, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Salam Trisma.